Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Partai Nasdem menargetkan kemenangan yang tinggi di wilayah Sumatera Barat baik itu untuk Pilpres maupun Pileg dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Lantas bagaimana konsolidasi dan juga orientasi kepada sejumlah pengurus DPW hingga Bacalek di Sumatera Barat? Rekan kami Andromeda Rizal akan melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Andro, selamat malam. Hari ini merupakan kali kedua Anies di Sumatera Barat. Apa yang menjadi highlight dalam agenda Anies kali ini? Ya, selamat malam Marvin dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa di hari ini merupakan kali kedua dari calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan ini mengunjungi Sumatera Barat, tepatnya di Padang. Tadi Anies sendiri ini sudah hadir pada pukul sekitar 17.30 waktu Indonesia bagian Barat dan disambut oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dan juga bersama dengan Gubernur Sumatera Barat dari Mahyildi. Dan kalau kita melihat dari beberapa rangkaian dan juga agenda politik dari Anies Rashid Baswedan sendiri, betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Marvin adalah terkait dengan pertama dari agenda Nasdem, yaitu adalah pelantikan dan juga penyampaian orientasi kepada bacalek dari Partai Nasdem. Ada 650 yang saat ini sedang diselenggarakan di salah satu hotel yang berada di Padang, Sumatera Barat. Namun daripada itu tadi sebelum untuk berangkat ke sini, Anies Rashid Baswedan pun juga menyempatkan diri untuk bisa bertemu dengan sejumlah relawan dan juga masyarakat sekitar ini untuk menyapa dan juga menyamakan persepsi terkait dengan visi dan misi, terlebih lagi ini untuk menjelang dalam pemilihan umum dan juga di Pilpres tahun 2024. Selain itu juga Marvin dan juga pemirsa, nanti di esok hari ada agenda politik lainnya yang tentu saja ini bukan hanya dari Partai Nasdem, melainkan juga dari PKS, kemudian juga Demokrat, di mana ada Jalan Sehat, kemudian juga Tablik Akbar. Dan rangkaian dari Anies Rashid Baswedan ini juga bersamaan dengan kedatangan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk melakukan pelantikan kepada 36 DPW Partai Nasdem Sumatera Barat yang sudah dikonfirmasi. Ini ada ketua, kemudian juga bendahara, wakil ketua umum, dan juga dihadiri ini lebih daripada 1.000 orang dari 650 bacalek, kemudian saya partai dan juga beberapa pihak lainnya. Marvin dan juga pemirsa, kami memang saat ini ada beberapa topik yang menarik terutama dari agenda Anies Rashid Baswedan ke Padang ini. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa untuk agenda di sini, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari tim 8. Tim 8 ini merupakan anggota dari tim kecil dari Partai Nasdem, kemudian juga dari PKS dan juga dari Demokrat, yang memang secara tentu ini melihat seperti apa dan juga visi misi ke depannya, terutama terkait dengan Anies Rashid Baswedan yang beberapa bulan ke depan ini akan melakukan pendaftaran dan juga ini terkait dengan pemilihan umum. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kakak Willy Aditya. Kakak Willy, pertanyaan pertama adalah Padang, Sumatera Barat. Ini merupakan kali kedua Anies hadir ke sini. Sebenarnya seberapa kuat dan juga seberapa besar begitu Anies Rashid Baswedan di Padang, Sumatera Barat ini? Ya, ini daerah basis, daerah pokok, di mana titik sumbu perubahan itu bermula dari sini. Ada di atas 70% rakyat Sumatera Barat menginginkan perubahan. Tentu itu masih terus bertambah dan berkembang karena ada realitas yang benar-benar menginginkan ada kebaharuan. Ada problem sosial ekonomi yang sangat besar di sini, pengangguran, krisis ekonomi. Itu terasa betul ya. Jadi dan ada sebuah standar kepemimpinan di Sumatera Barat yang menginginkan pemimpin itu benar-benar yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan itu pada sebuah high level gitu. Dan itu benar-benar terjawab oleh figur, oleh sosok seorang Anies Baswedan. Nah, maka kemudian kedatangan kedua kali ini benar-benar meneguhkan konsolidasinya blok per blok. Jika yang kemarin hanya Nasdem sendirian, hari ini sudah 3 partai, Andro. Ada Demokrat, ada PKS, dan ini kemudian ya ada semacam sebuah spirit untuk sapu bersih lah gitu, Andro. Kakak Willy, kita tadi Pak Anies sempat ke Kota Bandung, kemudian juga ada agenda dengan partai lain. Menariknya di Padang ini juga ada kolaborasi dengan partai-partai lainnya. Apakah ini merupakan salah satu langkah begitu dari tim 8 Pak Anies Baswedan itu memenangkan di Pilpres 2024 dan kolaborasi ini? Ya, kolaborasi itu spiritnya artinya kita membuat blok politik yang tidak hanya melibatkan partai politik, tapi ada CSO, Civil Society Organization,
ada kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Ini kemudian motornya tidak hanya dikooptasi atau didominasi oleh partai politik. Nah, partai dalam hal ini Koalisi Perubahan untuk Persatuan menjadi fasilitator. Jadi kami membuka diri untuk kemudian ada partisipasi yang luas. Kalau kita ukur sejauh ini kandidat capres yang ada dengan tingkat animo, antusiasme dan partisipasi yang tinggi itu Anies Baswedan. Kita melihat bagaimana besaran dari relawan, besaran dari percakapan itu ada pada Anies. Jadi Anies benar-benar representasi New Hope gitu. Nah, kami di tim 8 Andro sedang membangun namanya komunike, bahkan ada semacam musrenbang rabuan gitu untuk kemudian menginventarisir masalah-masalah apa yang terjadi, sehingga Anies memiliki tabungan masalah dan sekaligus formulanya akan seperti apa ketika nanti jadi presiden dalam bentuk kebijakan. Kakak Willy, Pak Anies selalu menyampaikan dalam setiap agenda politiknya di setiap daerah adalah terkait dengan keadilan sosial, terkait dengan ketimpangan juga ini selalu dibahas. Apakah dari ketimpangan di Sumatera Barat ini bisa menjadi satu representasi ini ke depannya dan juga bisa disamakan begitu dengan wilayah-wilayah lainnya, atau bagaimana ini solusi mungkin yang dihadirkan, poin-poin yang nanti akan disampaikan dalam agenda di hari ini? Pertama di Sumatera Barat, Andro, yang kita lihat pengangguran cukup tinggi. Itu yang kemudian menjadi pembahasan tadi, sempat juga ketemu dengan 3 partai dan relawan di rumah makan Manangkabau gitu. Ada diskusi kecil untuk kemudian menyerap itu. Yang kedua, ini ekonomi di sini digerakkan bukan oleh sektor yang produktif, tapi oleh gelontoran uang rantau yang masuk ke sini dan itu sangat besar, 70%. Nah, realitas ini yang kemudian ingin benar-benar kehadiran Mas Anies menjawab dalam level kebijakan seperti apa yang tepat. Mungkin salah satu poin yang kita diskusikan ketika Pak Harto berkuasa waktu itu pernah memberikan sebuah proposal Gebu Minang gitu ya. Gebu Minang itu semacam Grameen Bank yang kemudian menjadi modal bergulir bagi sebuah kekuatan ekonomi baru. Nah, kita sedang mendiskusikan itu dengan banyak pakar, banyak cendekiawan, kebijakan seperti apa biar kemudian kita punya sektor produktif, tenaga kerjanya tetap mau bertahan di sini. Nah, ini ya tadi salah satu tawaran dari teman-teman, kopi kan menjadi trigger anak-anak muda mau bertani ya, untuk mau ke kebun gitu. Nah, hal baik seperti ini yang kemudian terus-menerus kita dalami. Tapi keadilan sosial itu benar-benar bermula dari ketimpangan ekonomi, tingginya pengangguran, tingginya angka kemiskinan, dan harga-harga yang tidak terjangkau. Sedikit Kakak Willy, terakhir juga apa poin-poin yang akan disampaikan Pak Anies sendiri ini kepada 650 bacalek yang ada di Sumatera Barat? Poin-poin penting selain dengan keadilan, ketimpangan juga, apa sih yang akan digarisbawahi oleh Pak Anies sendiri? Kerjasama, kolaborasi, work hand in hand. Kita mengusung sebuah tagline, Anies Presiden, Nasdem Juara. Jadi Sumatera Barat selalu memiliki diferensiasi. Tahun 99 yang menang di sini PAN ya. Ada spirit bagaimana ketika Pak Amin menggelorakan reformasi. Habis itu di sini selalu memiliki partai baru dengan preferensi capres yang baru. Dan itu it's time Partai Nasdem akan juara di sini. Andro dan Anies akan, ya insya Allah kita akan sapu bersih lah di sini. Terima kasih Kak Willy sudah bersama dengan kami di program Top News. Oke, Marvin dan juga pemirsa, ada beberapa hal yang cukup menarik yang perlu kita garis bawahi tadi, seperti apa yang disampaikan oleh salah satu anggota dari tim 8, Willy Aditya, berkaitan dengan kemenangan untuk menuju di pemilihan Presiden di tahun 2024 nanti. Demikian Marvin dapat kami laporkan dari Padang, Sumatera Barat. Kembali ke Anda di studio. Kantor Berita Rizal, terima kasih untuk informasi Anda. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.